belajar tentang sifat-sifat operasi hitung dalam matematika. Nah, jangan lupa sebelum kita lanjut untuk menekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja. Kita akan yang pertama akan membahas sifat kuantitatif atau pertukaran ya. Untuk materi berikutnya kita juga akan membahas tentang sifat asosiatif dan sifat distributif. Nah, untuk kali ini kita belajar yang sifat kuantitatif terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita nanti akan belajar dua pembahasan ya. Yang pertama itu sifat komutatif penjumlahan dan sifat komutatif perkalian. Karena dalam sifat komutatif itu hanya berlaku dalam penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku dalam pengurangan dan juga pembagian. Nah, misalkan yang penjumlahan terlebih dahulu ada 3 bola berwarna biru, kemudian ditambahkan dengan 2 bola berwarna kuning, sama dengan berapa? 5 bola, 3 warna biru dan 2 warna kuning. Misalkan kalau kalian punya 2 warna bola, 2 bola warna biru, dan ditambahkan dengan 3 bola warna kuning, sama dengan berapa? 5 juga. Nah, perhatikan, ini kan hanya dibalik saja. Yang ini 3 warna biru, dan bawah 3 warna kuning, hanya dibalik saja warnanya ya. Hanya dibalik saja warnanya. Nah, ini kan jika dituliskan dalam bentuk angka kan seperti ini. 3 tambah 2 sama dengan 5. Yang bawah 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, misalkan perhatikan, jika ada angka 15 tambah 20 sama dengan 20 tambah 15. Apakah ini benar? Coba, 15 tambah 20 berapa? 35. Kemudian 20 tambah 15 juga 35. Berarti benar ya, ini 15 tambah 20 sama dengan 20 tambah 15. Ini sifat komutatif atau pertukaran. Karena apa? Dibolak-balik angkanya tetap sama. Nah, misalkan contoh 10 tambah 5 sama dengan 5 tambah 10. Nah, 10 tambah 5 ini kan 15. Kemudian 5 tambah 10 juga 15. Nah, mudah ya, sifat komutatifnya hanya dibolak-baliknya. Kemudian dicontoh lagi, 45 tambah 15 sama dengan 15 tambah 45. 45 tambah 15 berapa? Iya, 60. Kemudian 15 tambah 45 berapa? Iya, 60 juga. Ini termasuk sifat komutatif atau pertukaran. Nah, misalkan ada soal seperti ini, bisa kalian perhatikan atau bisa kalian untuk belajar di rumah, ditulis juga boleh. Jika kalian ingin mencoba untuk mengerjakan, bisa di pause dulu video ini ya. Kalau tidak, langsung saja kita lihat pembahasannya. Nah, ini ada soal 75 tambah 23 sama dengan 23 tambah titik-titik. Nah, berapa ya titik-titiknya ini? Isinya berapa di sini? Nah, perhatikan. 75 tambah 23 sama dengan, nah, di sini sudah diberi kata kuncinya 23 tambah titik-titik. Nah, pertukaran, sifat komutatif itu pertukaran. 75 di depan, 23 di belakang. Ditukarkan saja, 75 kan di depan, berarti pindah belakang. Iya. Nah, 23 di belakang sudah pindah di depan. Nah, mudah ya. Kemudian yang sifat komutatif berikutnya apa? 215 tambah 37. 215-nya ini di depan, pindahkan di belakang, ditukarkan ya. Kemudian 37 yang di belakang pindah di depan. Nah, sudah selesai. Kemudian 415 tambah titik-titik. Nah, sekarang sama dengan 56 tambah 415. Nah, lihat, kalau ini lihatnya yang belakang ya. 415 yang belakang pindah depan, yang 56 yang depan pindah belakangnya 415. Nah, sudah selesai. Nah, mudah sekali ya untuk sifat komutatif atau pertukaran ini, karena angkanya dibolak-balik tetap sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkalian. Nah, perhatikan. Jika kita punya 3 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan hasilnya 15. Kemudian jika kita punya 5 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15 juga. Kemudian dari bentuk penjumlahan ini, bentuk operasi hitung ini kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Nah, misalkan kita punya persegi panjang dengan bentuk persegi kecil-kecil dalamnya ya. Yang sisi samping ini ada 5, kemudian sisi bawahnya ada 4. Ini kan bisa dituliskan dalam bentuk angka 4 kali 5 sama dengan 20. Misalkan kita punya lagi persegi panjang. Kalau yang ini misalkan sisinya yang 4. Yang bawah ini sisinya kan 5. Nah, kemudian
Di sini kan bisa dituliskan dengan 5 kali 4. Nah, berarti sama dengan 20. Jadi, 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Misalkan contoh. Nah, 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4. 4 kali 6 itu 24. 6 kali 4 juga 24. Nah, yang berbeda hanya pemaknaannya ya. Jika dituliskan ini kan 4 kali 6, berarti 6-nya ada 4. Dan 6 kali 4, 4-nya ada 6. Nah, misalkan contoh lagi, 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. Nah, 7 kali 5 berapa? 35. Kemudian 5 kali 7 juga 35. Sama saja. Nah, misalkan soal bisa dikerjakan ya. Bisa siapkan alat tulis kalian dan coba untuk berlatih mengerjakan soal ini. Nah, jika ingin mengerjakan, di pause dulu videonya. Jika tidak, bisa melanjutkan lihat penjelasan ini ya. 25 kali 4 sama dengan 4 kali N. Wah, jika sudah ada N ini pasti sudah membingungkan ya. Tidak usah bingung. Nah, lihat ini sifatnya masih komutatif ya. Dibolak-balik dibolak-balik tetap sama ya. 25 kali 4 sama dengan 4, sudah jadi kata kuncinya. 4 yang asalnya di belakang pindah depan, berarti yang 25 tinggal sini ya, di belakang. Berarti 4 kali 25 sama ini juga. 52 pindah belakang, 30 berarti pindah depan. Ini juga 112 kali 42 sama dengan 42 kali 112. Nah, sampai sini dulu videonya. Penjelasannya juga. Nah, 25 kali 4 sama dengan 4 kali N. Nah, jika sudah ada N ini pasti sudah bingung kalian ya. Tidak usah bingung. Sangat mudah sekali. Perhatikan, 25 kali 4 itu kan apa? Komutatif, hanya dibalik saja. Jika 4-nya sudah, berarti tinggal 25-nya. Sama, ini 52 sudah, tinggal 30-nya saja. Tinggal dibolak-balik, depan pindah belakang pindah depan. Itu sifat komutatif. Nah, sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Nah, untuk kali ini itu untuk yang part keduanya ya, yang part pertama sudah kemarin. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja sifat apa? Asosiatif atau pengelompokan. Nah, yang kemarin kan sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sekarang sifat asosiatif itu apa? Yaitu pengelompokan. Nah, artinya operasi hitung 3 buah bilangan dengan cara mengelompokkan 2 buah bilangan untuk dihitung terlebih dahulu. Dan apabila pengelompokan tersebut ditukarkan atau dipindahkan, itu hasilnya akan tetap sama. Nah, misalkan kita belajar tentang penjumlahan terlebih dahulu, karena sifat asosiatif ini juga hanya berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian, tidak berlaku untuk pembagian dan juga pengurangan. Nah, misalkan kita punya bintang 1, 2, 3. Nah, 1 bintang berwarna kuning dan 2 bintang berwarna biru. Nah, jika kita disuruh mengelompokkan 2 bintang berwarna biru, berarti kan 1, 2 dikelompokkan ya. Misalkan kita punya lagi bintang 1, 2, 3, kemudian bintangnya ini kan ada sama ya. Sekarang pertanyaannya, kelompokkan 1 bintang berwarna kuning dan 1 bintang berwarna biru. Nah, jadi kan seperti ini. Nah, ini sudah dikelompokkan. Nah, misalkan ini ditulis dalam bentuk angka. Misalkan bintang warna kuning itu 1 dan warna biru yang ini 2 dan ini 3. Nah, sama. Yang dikelompokkan yang mana? Ya, sudah jelas ya. Dikelompokkan yang 2 dan 3. Nah, ingat pengelompokan itu ditandai dengan tanda kurung. Nah, seperti ini tanda kurung ya. Nah, kemudian sama. Misalkan jika ditulis dalam bentuk angka, kuning itu 1, yang biru tengah ini 2, dan biru yang terakhir ini 3. Berarti yang dikelompokkan yang mana? Ya, yang 1 dan 2. Nah, ini bisa dikatakan yang dikelompokkan yang belakang, ini juga bisa dikelompokkan dengan yang depan ya. Misalnya kita punya contoh 2 tambah 6 tambah 3 sama dengan 2 tambah 6 tambah 3. Nah, kita tinggal
memberi tanda kurungnya atau mengelompokkannya. Nah, misalnya kita kelompokkan yang 6 dan 3 ya. 6 dan 3, sedangkan yang belakang ini kita kelompokkan yang 1 dan 2 dan 6. Nah, apakah hasilnya akan sama walaupun ini dipindah? Kan ini 6, 2 dan 6 dipindahkan di 6 dan 3. Geser ya belakang. Nah, apakah sama? Ingat, jika ada operasi hitung, ada pada kurungnya, kita kerjakan terlebih dahulu. 6 tambah 3 berapa? Iya, 9. Sama dengan 2 tambah 6, 8 tambah 3. Nah, 9 tambah 2 tambah 9, atau 9 tambah 2 sama ya. Ya, 11. Sama dengan 8 tambah 3 juga 11. Nah, walaupun ditukarkan tanda kurungnya atau pengelompokannya, hasilnya tetap sama. Nah, sekarang kita punya contoh. Silakan siapa nak tulisnya. Jangan lupa untuk di pause dulu video ini ya. Kalau tidak, kita kerjakan bersama-sama. 7 tambah dalam kurung 3 tambah 5 sama dengan dalam kurung 7 tambah 3 tambah 5. Ya, jadi kerjakan dalam kurung terlebih dahulu ya. 3 tambah 5 berapa? Iya, 8. Nah, sekarang 7 tambah 3, 10 sudah, kemudian tambah 5. 7 tambah 8, ya, berapa? 15. 10 tambah 5 juga 15. Nah, lihat penjumlahannya apa? Operasi ini lebih mudah yang mana? Yang lebih mudah yang dikelompokkan 3 dan 5 atau 7 dan 3 ya, bisa dipilih sendiri ya. Kemudian yang bawah 4 tambah dalam kurung 8 tambah 5 sama dengan dalam kurung 4 tambah 8 tambah 5. 4 tambah berapa? Dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. 8 tambah 5 ya 13, kemudian 4 tambah 8 itu 12 tambah 5. 4 tambah 13 berapa? Ya 17. Kemudian 12 tambah 5 ya 17 juga, sama ya. Hasilnya sama walaupun dipindah pengelompokannya. Nah, sekarang kita masuk perkalian. Nah, misalkan sama ya, perkalian ini sama. Hanya memindahkan kurungnya saja atau mengelompokkannya saja. Nah, misalkan 2 kali dalam kurung 4 kali 3 sama dengan dalam kurung 2 kali 4 kali 3. Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu di dalam kurung 4 kali 3 berapa? Iya, 12. Nah, ini 2 kali 4, 8 kali 3. Nah, 12 kali 2 itu 24 sama dengan 8 kali 3 juga 24. Nah, sama. Tinggal memilih pengoperasiannya mudah yang mana. Kemudian contoh lagi yang ini sekarang yang dikurung 3 dan 5 dan ini 5 dan 4 dipindah ya. 3 kali 5 itu 15 kali 4 sama dengan 3 kali yang dalam kurung 20. Nah, 15 kali 4 60 sama dengan 3 kali 20 60 juga ya. Lebih mudah yang mana? Kalau dilihat-lihat ya yang ini ya, 3 kali 2 6 tambah 0 60. Sudah selesai. Nah, sekarang kita punya contoh. Silahkan siapa nak tulisnya. Jangan lupa ya untuk di pause dulu video ini. Kalau tidak, kita bahas bersama. 2 kali dalam kurung 3 kali 5. Berarti yang dikerjakan 3 kali 5 dulu berapa? Iya, 15. Sekarang yang 2 kali 3 6 sudah, 2 kali 5. Nah, 2 kali 15 30. 6 kali 5 30 ya, sama-sama mudah. Nah, sekarang yang bawah 2 kali dalam kurung 8 kali 5. Berarti yang dikerjakan dalam kurung terlebih dahulu. 8 kali 5 itu berapa? Ya, 40. Sedangkan 2 kali 8 itu 16. Nah, sekarang 2 kali 40 berapa? Iya, 80. Sekarang 16 kali 5 berapa? 5 kali 6 itu 30. Tulis 0. 5 kali 3 ya. 5 kali 1 itu 5. Tambah 3 jadi 80 sama. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Nah, berarti untuk yang part ketiganya ya, karena yang part pertama dan kedua sudah kemarin, bisa dicek sendiri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja sifat distributif atau penyebaran. Nah, kemarin kita sudah belajar sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif ya. Yang sekarang berarti sifat distributif. Nah,
Apa itu sifat distributif? Sifat distributif itu adalah operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda ya. Nah, dan salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk yang menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam kurung. Nah, di sini nanti kita belajar tentang perkalian terhadap penjumlahan. Misalkan contoh, 2 kali dalam kurung 4 tambah 3 sama dengan. Nah, 2 ini nanti akan disebarkan ke 4 dan juga akan disebarkan ke 3. Nah, berarti kan 2 kali 4, 2 kali 4. Nah, tandanya apa? Penjumlahan berarti tambah 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, ini disebut sifat distributif. Nah, bisa diteruskan ya untuk mencari hasilnya. Berarti kan 2 kali 4 itu sama dengan 8 ditambah 2 kali 3 itu 6. Nah, 8 tambah 6, 14. Nah, ini akan sama jika dikerjakan langsung dari sini ya. Jika ada operasi hitung seperti ini, kita akan menjumlahkannya dari yang dalam kurung dulu. Jadi 4 tambah 3 itu 7. 7 kali 2, 14. Nah, sama kan. Kemudian, misalkan contoh ya. 3 kali kurung buka 2 tambah 4 kurung tutup sama dengan. Nah, 3 kali 2 ditambah 3 kali 4. Nah, sama ya. Kemudian sama dengan 3 kali 2, 6 ditambah 3 kali 4, 12 sama dengan 6 tambah 12 berarti 18. Nah, ini kan misalkan ada contoh soal yang lain. Nah, misalnya seperti ini. Dalam kurung 2 tambah 3 kali 3 sama dengan. Nah, sekarang 2 ini menyebarkan ke 3, kemudian 3 menyebarkan ke 3. Nah, seperti ini. Berarti penulisannya 2 kali 3. Nah, apa ini tandanya? Penjumlahan ditambah 3 kali 3. Nah, seperti ini. Kemudian sama dengan 2 kali 3 itu 6 ditambah 3 kali 3 itu 9. Nah, maka hasilnya 6 tambah 9 itu 15. Nah, sama, hanya saja yang membedakan yang ini yang tidak dikurung itu, yang tidak dalam kurung itu di depan, yang ini di belakang. Nah, misalkan kita belajar yang perkalian terhadap pengurangan. Sama ya, misalkan contohnya 3 kali dalam kurung 5 kurangi 2. Nah, sama dengan berarti 3 disebarkan ke 5, kemudian 3 disebarkan ke 2. Berarti 3 kali 5, apa tandanya? Pengurangan, dikurangi 3 kali 2. Nah, seperti ini. Kemudian, jika dijumlahkan, ingat ya, jika ada operasi hitung seperti ini, ada pengurangan, ada perkalian. Yang didahulukan yaitu yang perkalian. Berarti kan 3 kali 5 berapa? 15. Dan dikurangi 3 kali 6, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, 15 kurangi 6, iya, 9. Nah, misalkan contoh lagi. 6 kali 7, 6 kali dalam kurung 7 kurangi 2 sama dengan 6 kali 7 berapa? Iya, 6 kali 7. Tulis dulu ya. Kemudian dikurangi ya tandanya. 6 kali 2. 6 kali 2. Nah, sama dengan 6 kali 7 itu 42. Dikurangi 6 kali 2 itu 12. Nah, sama dengan 42 kurangi 12 itu berapa? Iya, 30. Nah, misalkan saya contoh. Bisa dikerjakan ya, menyiapkan alat tulisnya dulu, kemudian di post video ini ya. Jika tidak, langsung saja kita kerjakan bersama-sama. 3 kali dalam kurung 4 tambah 3. Nah, kita mengisikan yang kosong-kosong. Di sini kan berarti 3 kali 4, 3-nya tulis, kemudian 4, kemudian 3 kali 3, 3 kali 3. Nah, 3 kali 4 berapa? 12 tambah 3 kali 3, iya, 9. 12 tambah 9, ya 21. Nah, misalkan contoh lagi. Jika mengerjakan di pause dulu ya. Jika tidak, bisa langsung dikerjakan bersama-sama. 5 kali dalam kurung 5 kurangi 2. Berarti kan 5 disebarkan ke 5 dan 5 disebarkan ke 2. Berarti sini 5 dikalikan 5 lagi dikalikan 2.
Nah, 5 kali 5 itu 25, dikurangi 5 kali 2 itu 10, berarti 25 kurangi 10, iya 15. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.